Hello friends, welcome to my channel. Call me T. Sebelumnya perkenalkan, nama saya adalah T dan channel ini akan membahas tentang kasus kriminal nyata dan juga cerita horor. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Kisah kita hari ini adalah kisah yang cukup miris dan tragis. Kisah tentang gadis kecil yang kemudian disebut Nevada Tan. Kisah yang melibatkan pelaku dan korban masih anak-anak. Terkenal dengan sebutan Sasebo Slashing Case atau kasus penjagalan Sasebo. Mengerikan ya namanya. Hari itu, Selasa 1 Juni 2004, pada saat musim panas, di sebuah sekolah dasar Okubo Elementary School yang berada di Sasebo Prefecture, Nagasaki, Jepang. Pada jam makan siang, 2 orang siswi kelas 6 SD tidak terlihat berada di kelas bersama teman-teman yang lain. Guru mengetahuinya namun masih menganggap kedua murid tersebut mungkin saja sedang keluar ke toilet atau ke tempat lain yang tidak jauh dari sekolah. Sementara, kedua siswi kelas 6 SD tersebut, salah satunya kita sebut saja Girl A, 11 tahun, dan satu lagi adalah Satomi Mitarai, 12 tahun. Siang itu, Girl A mengajak Satomi Mitarai untuk pergi ke sebuah kelas kosong. Di sana, Girl A menyuruh Satomi Mitarai untuk duduk. Kemudian Girl A menutup gorden, menuju ke arah Satomi, menutup mata Satomi dengan tangannya dari belakang, dan kemudian dari belakang pula Girl A menyayat leher Satomi begitu saja. Satomi tersentak kaget dan melawan sehingga Girl A melawan balik, yang menyebabkan beberapa luka sayatan tambahan pada lengan kiri Satomi Mitarai. Satomi tergeletak lemas, dan apa yang dilakukan Girl A? Girl A diam di sana menyaksikan Satomi pelan-pelan kehabisan darah hingga 15 menit. Kemudian tanpa menyadari tingkat keparahan hal yang telah ia perbuat, Girl A kembali ke kelas dengan tubuhnya yang masih berlumuran darah Satomi dan masih membawa cutter yang ia gunakan untuk menyayat Satomi. Guru yang melihat Girl A dalam kondisi seperti itu panik, menghampiri Girl A dan mengecek keadaannya. Sang guru menanyakan, "Apakah kamu baik-baik saja?" Dan Girl A pun menjawab, "Ini bukan darahku." Sang guru kaget, kemudian teringat bahwa masih ada satu lagi siswinya yang belum kembali ke kelas. Girl A menyadarinya, kemudian ia menunjuk ke arah lorong. Sang guru kemudian bergegas berlari ke arah yang ditunjuk Girl A, sampai ke sebuah kelas kosong di mana Satomi Mitarai tergeletak, tertelungkup, bersimbah darah. Polisi dan ambulans segera dipanggil, namun Satomi Mitarai sudah tak terselamatkan dan meninggal di tempat karena heart failure akibat kehabisan darah. Sayatan di leher Satomi Mitarai cukup dalam dan panjang, kurang lebih 10 cm, yang menyebabkan kematiannya. Sayatan pada lengannya juga dalam hingga tulangnya terlihat. Kengerian pada TKP hari itu membuat berbagai pihak yang menyaksikan mengalami PTSD, Post Traumatic Stress Disorder, atau stres dan trauma pasca kejadian tertentu. Sekolah memulangkan murid-murid lebih awal, tetapi kelas 6 SD tinggal untuk dimintai keterangan. Girl A terus-menerus mengatakan, "Aku telah melakukan hal yang buruk kan? Aku minta maaf."
Girl A yang kemudian dibawa ke kantor polisi terus-menerus menangis dan meminta maaf, namun belum mau mengatakan apapun tentang motif perbuatannya terhadap Satomi dan menolak makan sampai keesokan harinya. Keesokan harinya barulah Girl A mengakui bahwa alasan ia melakukan hal tersebut kepada Satomi Mitarai adalah karena komen Satomi secara online yang dianggap oleh Girl A sebagai bully. Selain berkomentar terhadap berat badannya, Satomi juga menyebutnya goody-goody. Girl A marah, kemudian merencanakan selama beberapa hari untuk membunuh Satomi. Menanggapi keterangan tersebut, polisi pun melakukan investigasi secara online dan menyelidiki komputer Girl A dan menemukan beberapa fakta yang cukup mengejutkan. Fakta pertama membenarkan kesaksian Girl A, yaitu Girl A membuat sebuah website pada platform yang bernama Cafesta, di mana ia kemudian berkomunikasi secara online dengan Satomi. Disinilah komen bully Satomi terjadi. Selain itu, terdapat juga fakta lain, yaitu pada komputer Girl A ditemukan bookmark pertamanya adalah The Red Room. Selain itu, ia juga menyukai novel-novel dan film dengan genre horor seperti One Ring, One Missed Call, dan Battle Royale. Sedikit informasi tentang Battle Royale, yaitu merupakan sebuah novel yang dibuat film adaptasinya yang menceritakan tentang sekumpulan murid SMP yang dipaksa oleh pemerintah setempat untuk saling menghabisi satu sama lain hingga hanya tertinggal satu orang saja yang selamat. Sedangkan untuk The Red Room sendiri, terdapat cerita menyeramkan mengenai hal ini. The Red Room atau The Red Room Curse, yaitu sebuah urban legend tentang pop-up yang muncul di komputer korban, bertuliskan kata-kata dalam bahasa Jepang. Apakah kalian suka? Pop-up tersebut berwarna merah darah dengan tulisan hitam menanyakan, apakah kalian suka? Tak peduli berapa kali pun korban coba klik pop-up tersebut, tetap saja muncul lagi dan lagi. Sampai akhirnya muncul pesan lengkapnya yang berbunyi, apakah kalian suka The Red Room? Beberapa versi disebutkan akan terdengar suara anak kecil dari pop-up tersebut menanyakan, apakah kalian suka The Red Room? Versi lain mengatakan suara anak kecil itu bahkan datang dari arah belakang korban. Setelah itu, sekali lagi diklik pop-up tersebut, maka komputer akan berubah menjadi hitam dan korban akan merasa pusing dan merasa tidak nyaman, seperti terhipnotis. Layar komputer akan kembali lagi menyala dengan bertuliskan daftar nama dari korban-korban sebelumnya yang telah tewas karena kutukan ini. Saat inilah segalanya menjadi gelap dan korban mulai pingsan. Disinilah saat korban akan melakukan bunuh diri dan menyebarkan darahnya ke seluruh ruangan sehingga ruangan menjadi merah dan jadilah The Red Room. Sebagian versi mengatakan bahwa akan ada seseorang yang datang dan menghabisi nyawa korban, dan ialah yang akan menyebarkan darah ke seluruh ruangan menjadikannya The Red Room. Mengerikan, bukan? Urban legend ini kemudian sangat terkenal di Jepang sampai dibuat versi game dan website berdasarkan kisah tersebut. Normalnya kita akan takut dan sebisa mungkin menghindari hal-hal semacam ini, namun The Red Room nampaknya cukup menyita perhatian dan waktu Girl A. Sepertinya apa yang ia lihat dan ia pelajari dari internet sangat mempengaruhinya. Girl A bahkan mengatakan telah merencanakan pembunuhan ini selama 4 hari. Pada saat Girl A sedang memikirkan cara untuk membunuh Satomi,
ia menemukan inspirasi dari sebuah tayangan yang bernama The Monday Night Mystery Theater, di mana ada adegan seseorang dihabisi dengan menggunakan cutter, dan Girl A pun menirunya. Dilakukan pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh terhadap Girl A, terutama terhadap kesehatan mentalnya. Ditemukan dalam tes ini bahwa Girl A mengalami gangguan obsesif dan tidak mampu berkomunikasi dengan baik terhadap sesama, dan hal ini mengarah pada autisme di spektrum tertentu. Girl A juga didiagnosa menderita Asperger Syndrome. Asperger Syndrome adalah gangguan perkembangan mental dan syaraf yang tergolong dalam gangguan spektrum autisme. Anak dengan sindrom Asperger mengalami gangguan dalam kemampuan berkomunikasi dan interaksi sosial, akan tetapi masih memiliki kecerdasan dan kemampuan berbahasa yang baik. Beberapa pihak berpendapat bahwa Girl A berada pada situasi pikiran di mana ia tidak dapat membedakan antara dunia nyata dan dunia maya. Beberapa informasi mengatakan bahwa Girl A pernah memposting secara online pernyataan atau komen dalam websitenya beberapa bulan sebelum kejadian, sesuatu seperti, "Aku merasa putus asa. Rasa sakit mendominasi hidupku. Apakah Tuhan ada? Tolong aku." Jadi, hal-hal yang merupakan sign and clue ya friends, kalau menurut Dee. Nampaknya Girl A masih belum paham bahwa ia telah benar-benar membunuh Satomi Mitarai. Karena dalam pengadilan, Girl A sempat mengatakan bahwa ia ingin meminta maaf secara langsung kepada Satomi. Karena masih di bawah umur, maka identitas Girl A disembunyikan. Pengadilan tidak pernah secara resmi mengungkapkan identitas Girl A, maka nickname Girl A ini pun digunakan. Akan tetapi, Girl A tidak berada pada kondisi anonimitas cukup lama di mana jurnalis dari TV Fuji News Show mempublikasikan karyanya yang berupa gambar-gambar yang lengkap dengan tanda tangannya yang membuat identitasnya akhirnya terbongkar. Berdasarkan putusan pengadilan, awalnya Girl A dikirim ke salah satu unit rehabilitasi yang berada di Tochigi Prefecture selama 2 tahun, akan tetapi ditambah lagi 2 tahun setelah melihat hasil evaluasi psikologisnya. Meskipun begitu, Girl A tidak sepenuhnya bebas hingga usia 20 tahun, di mana ia dan keluarganya kemudian pindah ke tempat yang dirahasiakan. Saat ini Girl A telah bebas dan berusia 30 tahun. Ia kembali hidup di antara masyarakat dan kita harapkan agar Girl A tidak lagi menyakiti siapapun. Girl A dan apa yang telah ia perbuat menjadi sebuah ikon yang kemudian tersebar secara luas dalam bentuk meme, animasi, bahkan cosplay sebagai Nevada Tan. Hal ini disebabkan tersebarnya sebuah foto sekumpulan siswa-siswi di mana ada juga Girl A dan Satomi Mitarai di dalam foto tersebut, yang kabarnya merupakan foto sesaat sebelum kejadian. Di dalam foto tersebut, Girl A mengenakan sebuah sweatshirt yang bertuliskan Nevada dari Nevada University. Sedangkan Tan diambil dari panggilan kehormatan khas Jepang pada perempuan yang lebih muda, yaitu Chan. Kejadian ini kemudian menjadi sangat terkenal kala itu. Fan art tentang Girl A tidak hanya tersebar ke seantero Jepang, akan tetapi ke seluruh dunia. Setelah kejadian ini viral, sweatshirt ini kemudian menjadi bestseller, dan mengingat penyebabnya adalah sesuatu yang tidak baik, maka University of Nevada pun memutuskan untuk menghentikan produksinya. Hari meninggalnya Satomi Mitarai di sekolah itu kemudian diperingati sebagai Hari Menghargai Kehidupan.
di mana siswa-siswi akan dikumpulkan ke sebuah aula untuk mengheningkan cipta dan diberi pengertian tentang pentingnya kehidupan, meskipun tidak diceritakan secara detail asal mula mengapa tradisi ini dimulai. Sekolah memberikan sertifikat kelulusan Satomi Mitarai kepada ayahnya. Begitu pula pada Girl A, ia juga diberi sertifikat kelulusan agar dapat melanjutkan hidupnya. Pada tahun 2005, seorang jurnalis bernama Atsuko Kusanagi menerbitkan sebuah buku yang menceritakan tentang kasus ini secara detail. Dalam buku ini, ia menyebutkan bahwa kemungkinan Girl A tumbuh dalam lingkungan keluarga yang mengandung unsur kekerasan, hal yang berkali-kali dibantah oleh ayah Girl A. Demikianlah, kejadian ini sempat dijadikan sebagai dasar pendekatan agar usia pertanggungjawaban kejahatan yang sudah pernah diturunkan dari 16 tahun menjadi 14 tahun karena kasus pembunuhan anak-anak Kobe tahun 1997 perlu diturunkan lagi. Namun hal ini belum direalisasi. Sedikit kita bahas tentang kedua gadis kecil ini. Satomi Mitarai merupakan anak dari seorang petinggi di perusahaan yang bergerak di bidang jurnalistik. Paling muda dari 3 bersaudara dan satu-satunya anak perempuan. Ia tinggal bersama ayah dan kakak keduanya, di mana kakak pertamanya sedang kuliah di kota lain. Ibu Satomi telah meninggal pada tahun 2002 akibat kanker. Sedangkan Girl A, ia bercita-cita menjadi seorang penulis. Ia telah membuat karya-karya yang salah satunya sangat mirip dengan Battle Royale, dengan nama tokoh-tokoh dan karakteristiknya mirip dengan teman-teman sekolahnya. Di akhir ceritanya ini, Girl A menuliskan semua tokohnya mati dengan tragis. Saat Dee melakukan riset tentang kasus ini, Dee sempat menemukan komentar dari seseorang yang juga mengcover kasus ini, mengatakan, sayang sekali negara-negara di Asia tidak menganggap masalah kesehatan mental khususnya pada anak sebagai masalah yang serius seperti seharusnya. Ia juga menyebutkan, if only these people had access to proper mental health resources and support. Dan Dee sangat setuju dengan pernyataan ini. Sedikit Dee ingin menambahkan atau lebih tepatnya mencurahkan isi hati. Izinkan Dee untuk curhat ya friends. Dee memiliki seorang anak remaja, laki-laki berusia 15 tahun. Bukan salahnya ia harus menjalani hidup dengan broken family. Sejak usia 4 tahun, Dee membesarkannya sendiri. Dee memiliki masalah GAD, Generalized Anxiety Disorder. Karena mengalaminya sendiri, Dee merasakan, anak Dee juga merasakan, mengalami hal yang sama. Dee merasa kondisinya bahkan lebih buruk karena beberapa kali ia menggambar sesuatu dengan caption suicidal. It freaked me out, friends. Tapi ingatlah, mereka, anak-anak dengan permasalahan mental ini akan menunjukkan sign and clue, petunjuk. Apa yang mereka tulis, apa yang mereka gambar, apa yang mereka katakan, pasti mengandung petunjuk untuk kita, para orang tua. Jangan pernah ragu untuk mencari bantuan, psikiater atau psikolog. Kita bisa mengatakan, anak A kondisinya sama, anak B juga mirip, anak C bahkan lebih parah, tapi toh mereka baik-baik saja. Mereka menjadi orang-orang baik dan sukses, yada-yada. Tolong ingat ya friends, kondisi mental dan apa yang terjadi di dalam pikiran mereka tidaklah sama. Kita tidak bisa menakarnya dengan kasat mata.
Friends, jika kalian adalah orang tua, ingin mengingatkan, sangatlah penting untuk mendorong putra-putri kita untuk maju. Tegas dan disiplin pada waktunya sangatlah perlu. Tapi tolong perhatikan juga kondisi mental mereka. Di era global ini, kita tidak bisa lagi melihat mental disorder sebagai mitos. Mereka benar-benar nyata. That's it. Stay safe, stay alert. Terima kasih sudah mau mendengarkan. See you next time.